Loh, kok kamu malah di situ sih, Sob? Hati-hati, Sob. Jangan sampai kamu masuk ke dalam air. Kamu nanti dimangsa ikan misterius itu. Ya, malah sempat-sempatnya makan lagi. Cepat lari ke daratan, Sob. Tapi ikan misterius ini ikan apa ya? Apa? Ikan sakti? Sebenarnya apa sih ikan sakti itu? Jenis ikannya ikan di sungai, ikan gariang. Walah, maaf ya sobi-sobiku. Ternyata ini hanya ikan gariang atau masir. Mereka bukan hiu, Sob. Loh, kenapa si gariang sampai disebut ikan sakti, Pak? Cerita sama orang, maka dibilang ikan sakti asalnya dari manusia dulu. Anak kecil jatuh. Apa? Manusia? Oh, Otan paham sekarang. Ikan sakti ini jadi salah satu cerita rakyat Sumatera Barat. Tepatnya di Nagari Tabe Panjang, Baso Sumbar. Legenda dari mulut ke mulut ini tersebar hingga sekarang. Dah, kamarnya anak wadah, pun adonya di dalam. Hah? Sebenarnya dia tuh. Alah dia cari ada bilik ya. Mana baca lihatnya di kamar, nak adonya di Deh. kamar dong. Kamar lah nyawa. Cari lah jo. Kamar dia tagak juga situ. Deh, kamar lah nak. Nak. Sampai akhirnya sang ibu mendapat sebuah mimpi. Malamnya mimpi ibunya nih. Jangan kau cari lagi anak kau sudah jadi ikan. Dan dalam mimpi juga dijelaskan tempat si anak menjelma sebagai ikan ada di Sungai Jania. Legenda ikan jelmaan manusia ini terus berkembang hingga akhirnya tidak ada satupun yang berani untuk menangkapnya. Ada dulu berani orang Jepang makan. Ditembaknya makannya. Habis makan ikan dia mati. Ih, serem banget ya teman. Tapi namanya mitos, pasti ada yang percaya dan tidak. Ada lagi nih cerita legenda Sobat Otan yang punya banyak julukan ini. Bahkan di Kuningan, Jawa Barat, ikan ini dianggap sebagai jelmaan pasukan Prabu Siliwangi. Lain cerita di Jawa Tengah, ikan masir dianggap hewan keramat. Anggapan keramat yang melekat itulah membuat ikan air tawar ini tidak familiar dikonsumsi. Namun lain halnya dengan di Sumedang. Sobat Otan yang biasa disebut ikan dewa ini justru tidak dipercaya dengan mitos yang beredar. Malahan ikan dewa berhasil dikembangbiakan di sini. Tidak tanggung-tanggung, anakan hasil budidayanya sudah diekspor ke luar negeri. Wih, mantap! Yuk kita lihat prosesnya. Wah, pada kenapa itu Sobat Otan? Loh, kok pada pingsan? Sob, kenapa kalian? Teman, bantu Otan dong. Walah, ternyata kamu sengaja dibuat pingsan toh sama paman. Oh ya, ternyata Sobat Otan ini dibuat pingsan ada tujuannya, yaitu untuk melakukan pemijahan buatan. Coba Paman Editor, tolongin Otan dong, putar videonya mulai dari awal. Nah, ini dia. Sebelumnya, indukan ikan dewa dijaring untuk dilakukan seleksi. Di sini Paman mau pilih indukan, baik yang jantan maupun betina. Sudah pasti hanya yang siap pijah menjadi pilihan utama. Eits, kalian tahu nggak bagaimana cara membedakan indukan jantan dan betina? Caranya mudah teman, cukup dipegang pipinya saja kok. Kalau yang kasar itu jantan, sedangkan betina memiliki pipi yang halus.
Wah, perawatan juga nih betina ikan dewa. Ada-ada aja deh. Nah, sekarang paman mau menyuntik indukan betina agar mempercepat sel telurnya matang. Kemudian tinggal diurut, keluarkan sel telurnya di dalam wadah. Setelah itu, sel jantan dijadikan satu. Kalau sudah, tinggal disimpan di akuarium deh. Dalam sekali pemijahan, kurang lebih menghasilkan 4.000-an telur yang akan menetas sekitar 4 hari kemudian. Tada! Seperti ini dede bayi ikan dewa yang masih imut. Kecil banget kamu sob, gemes deh. Oke teman, Otan mau nemenin paman panen anakan ikan dewa ini. Let's go! Wah, anakan yang dipanen ukurannya sekitar 2 cm. Otan kasih tahu ya, harga si kecil ini per ekornya Rp5.000 dan yang dipanen totalnya 2.000 ekor. Wah, sekali kerja dapat nih 10 juta. Asik, traktir Otan ya paman. Oh iya teman, paman melakukan usaha budidaya terhadap sobat-sobat Otan ini. Salah satunya sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian juga. Karena di habitatnya, ikan masyir sudah mulai jarang ditemukan loh. Teman, di habitat aslinya, ikan dewa biasa hidup di air yang berarus. Sehingga kolam-kolam di sini pun dibuat menyesuaikan kondisi di alam. Pantesan mereka terlihat sehat dan gemoy begitu. Ikan ini dikenal dengan berenang cepat teman. Bahkan ada yang menjulukinya ikan rudal. Di habitat aslinya, mereka hidup di mulut-mulut arus sungai. Menurut info yang Otan dapatkan, kecepatan renang ikan masyir bisa mencapai 80 km per jam. Wah, sakti juga ya kalau ditabrak kamu lagi berenang sob. Dengan kecepatan seperti itu, apakah kamu tetap bisa mengontrol gerakan kamu sob? Oke teman, sekarang Otan mau melakukan uji coba nih. Penasaran gak sih? Gimana kalau kita letakkan penghalang di antara jalur lintasan sobat-sobat Otan ini? Yakin nih, pasti kalian akan ada yang nabrak deh. Wih, pada rusuh amat sob. Cepet banget pergerakan kalian. Tapi hebat loh, gak pakai nabrak tuh. Wih, kita kasih jempol deh. Wah, ternyata pola pergerakan ikan dewa cukup rapi ya teman. Oh iya teman, tahu nggak sih? Sobat-sobat Otan ini memiliki umur yang panjang loh. Bahkan umurnya bisa melebihi umur manusia. Kurang lebih sekitar 100 tahun. WOW banget! Karena sobat Otan ini pertumbuhannya cukup lambat, sehingga dibutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai ukuran dewasa. Butuh waktu 3 hingga 4 tahun untuk mendapatkan bobot 1 kg. Wah, awet muda nih kamu sob. Sekarang Otan mau uji coba mereka Otan mau kasih mereka beberapa jenis makanan nih. Kira-kira makanan mana ya yang mereka suka? Oke, yang pertama kita kasih ikan kecil dulu ya. Wah, nggak pakai pikir panjang langsung dihap aja tuh. Ini artinya ikan dewa juga bisa memakan anaknya sendiri jika kondisi mereka kelaparan, alias kanibal. Weh, paman mau ngerujak atau kasih makan ikan sih? Jangan bikin Otan bingung deh. Beneran dikasih ke sobat Otan dong itu potongan jambunya. Serius nih paman? Yah, dimakan juga. Kalau Otan kasih maggot gimana sob? Ayo, keling gak kamu?
Wah, ternyata dilahap juga teman. Jadi, untuk yang mau pelihara ikan dewa, gak akan kebingungan untuk memilih pakannya ya. Karena soal makanan, mereka gak pilih-pilih. Semuanya disikat dan gak pakai rewel pokoknya. Teman-teman, kali ini Otan mau cerita tentang mata. Bukan mata sembarang mata nih teman. Sobat-sobat Otan yang satu ini punya mata-mata yang unik. Sederhananya dapat disimpulkan bahwa mata memiliki fungsi untuk menentukan arah dan jarak. Tapi untuk sobat Otan yang tidak memiliki leher untuk menoleh, umumnya mereka dikaruniai jumlah mata yang lebih banyak. Fungsi mata yang banyak itu adalah untuk menentukan dimensi ruang, seperti atas dan bawah. Seperti sobat Otan si pemburu mungil ini, laba-laba pelompat. Nggak tanggung-tanggung, matanya ada 8 teman, hampir mengelilingi kepalanya tuh. 2 mata depan berukuran besar, untuk menilai jarak, warna, dan bentuk yang jelas. Sedangkan mata samping yang lebih kecil berfungsi untuk mendeteksi gerakan. Sebagai pemburu, mata ekstra yang berada di samping inilah yang membantu mereka cepat menemukan mangsa. Sobat Otan yang satu ini juga gak kalah unik teman. Bayangkan saja, matanya gak bisa melirik. Alias, bola matanya tidak bisa digerakkan seperti mata kalian teman. Tarsius harus memutarkan lehernya jika ingin melihat objek di samping atau di belakangnya. Itu sebabnya leher Tarsius bisa berputar 180 derajat. Tarsius tidak dapat melirik dikarenakan bola matanya terpaku pada tengkorak kepalanya. Walaupun tidak bisa melirik, Tarsius dikaruniai mata yang bulat besar dan indah. Mata besarnya ini sangat membantu dia melihat dengan tajam di kegelapan. Kalau sobat Otan yang satu ini punya mata super teman. Si udang mantis. Saking supernya, udang yang diperkirakan lebih tua dari dinosaurus ini bisa melihat sel kanker dan pergerakan sel neutron yang kecil. Mantis punya 12 jenis sel pada mata yang dapat menangkap 12 kombinasi warna primer. Tidak cuma itu, tiap bola mata yang bisa bergerak mandiri ini mampu melihat sinar ultraviolet dan inframerah. Wah, seperti mata superhero ini sih. Lu, ada merpati yang terbang ketakutan tuh. Kayaknya merpati itu nyasar masuk kandang yang salah deh. Tapi ini kandang milik siapa ya? Waduh, gawat! Ternyata penghuni kandang ini si kucing penerkam Serval. Yah, kan Otan bilang apa? Diterkam kamu sob. Karena selain memiliki lompatan tinggi, sobat Otan ini juga memiliki keunggulan. Tinggi badannya tuh. Jadi, burung terbang juga bisa diterkam ya teman. Karena kalau sudah kena terkaman sobat Otan ini, alamat gak selamat sih. Karena Serval menerkam menggunakan cakar depan, lalu memberikan gigitan mematikan pada lehernya tuh. Aduh, Otan gak mau macem-macem sama kamu deh sob. Serval adalah kucing liar asal Afrika yang rumah aslinya di savana teman. Di tempat asalnya, Serval mampu berjalan hingga 4 km untuk mencari makan pada malam hari. Dan wilayah teritorialnya membentang hingga belasan kilometer. Makanya kalau di penangkaran seperti ini, dia nggak mau diam, bolak-balik terus kerjaannya. Sobat Otan ini sepintas mirip citah ya teman, namun memiliki ukuran yang lebih kecil, ekor lebih pendek, dan telinga lebih besar. Ada yang lagi nguping nih. Kamu mau dengerin gosip apa sih sob? Teman, tahu nggak siapakah gerangan pemilik telinga ini? Nih, Otan kasih tahu. Tada! Ini adalah telinga kucing karakal teman. Berbeda dengan kucing pada umumnya, karakal memiliki telinga yang lebih runcing dengan ujung berwarna hitam dan dipercantik dengan adanya rumbai di ujung telinganya.
bagus banget sih telinga kamu, Sob. Kucing karakal merupakan kucing yang tersebar di Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika. Pada telinga karakal terdapat lebih dari 20 otot yang membuatnya bisa berputar seperti satelit untuk mendeteksi mangsanya tuh. Dan pendengarannya biasa mencapai radius 50 hingga 100 meter. Wih, canggih kamu, Sob. Oh ya teman, penamaan karakal sendiri berasal dari bahasa Turki tuh, karakulak, yang artinya telinga hitam. Kucing serval ternyata memiliki telinga terbesar loh dari semua kucing. Selain itu, telinga serval dapat mengidentifikasi jarak dan lokasi objek ratusan meter di sekitar mereka. Pantes aja Sobat Totan ini, walaupun berada di dalam kandang, selalu pasang posisi siaga dan menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan. Tak hanya memiliki telinga yang sensitif, kaki serval juga digadang-gadang memiliki kaki terpanjang di keluarga kucing loh. Makanya Sobat Totan ini juga memiliki lompatan yang tinggi tuh. Bahkan kemampuan lompatan vertikal ke udara bisa mencapai 3-4 meter. Tuh, Paman Pebi mau menunjukkan kemampuan lompatan serval yang ia pelihara. Oke Sob, coba. Otan juga mau lihat kamu melompat. Wih, tinggi juga lompatan kamu, Sob. Rahasia kekuatan lompatan Sobat Totan ini terletak pada kaki yang kekar. Bahkan dengan mengandalkan tubuhnya yang panjang, lentur, dan kuat, Sobat Totan ini juga terkadang mampu berdiri setinggi 50-an sentimeter tuh. Wah, wah, wah! Ada ular masuk ke kandang tuh. Wah, si ular koros tuh. Mau ngapain kamu, Sob? Hei, bukan kandang kamu itu. Please, jangan cari masalah deh. Nanti terjadi hal-hal yang gak diinginkan, Sob. Ya, ketemu kan? Otan bilang juga apa? Tuh, jangan pada berantem dong. Kalian kan sama-sama Sobat Otan. Otan bingung nih gimana cara melerai kalian, Sob. Serval tidak akan segan-segan menyerang siapa saja yang akan mengusik wilayahnya, tidak terkecuali si Koros ini. Malang sekali nasib si Koros, malah jadi santapan para serval. Walaupun hidup di kandang, sifat alami pemburu Sobat Totan ini tidaklah hilang. Teman, ikut Totan dan Paman main ke taman yuk. Kita lihat si anakan serval ini bermain bola. Karena menurut Paman, anakan serval yang berusia 4 bulan ini tingkat keingintahuan alias keponya tinggi tuh. Jadi cukup seru kalau kita ajak main lempar bola. Oke, mari kita tes. Kalau dilempar bola, Sobat Totan ini bakal ngejar nggak ya? Wah, si Sobi langsung gercep ngejar tuh. Karena naluriah seekor kucing yang selalu penasaran akan hal baru, ditambah insting berburu mereka tuh. Ketika melihat sesuatu yang bergerak, otomatis langsung dikejar, Sob. Wih, cepat juga kamu, Sob. Mau tahu teman, berapa kecepatan yang bisa Sobat Totan lakukan ketika berlari di alam liar? Kecepatan serval itu bisa mencapai sekitar 64 km per jam loh. Bahkan kucing ini digadang-gadang masuk ke dalam 5 kucing tercepat di dunia tuh. WOW banget kamu, Sob. Gak hanya yang berusia 4 bulan aja tuh yang kepo. Sobat Totan yang masih berusia 2 bulan ini juga kepo tuh sama kameranya Paman Kameramen. Wah, Sob, jangan deket-deket kamera Paman dong. Nanti Paman Kameramen susah ambil gambarnya, Sob. Teman, Otan semakin penasaran nih sama kucing savana ini. Sekarang Otan mau tes reaksi karakal ketika ditempel lakban bening di kakinya. Wah, kamu malah langsung lari aja, Sob. Belum sadar ya kamu, Sob, apa yang telah Paman lakukan kepada dirimu. Nah kan, akhirnya sadar juga kamu, Sob. Mulai gak nyaman kan ada sesuatu yang nempel di kaki kamu?
Mulai risih ya sob, gak enak jalannya. Usaha banget kamu ngelepas lakbannya sampai gerak-gerakin kaki gitu sob. Wah, masih usaha juga ya kamu sob. Sekarang pakai mulut juga tuh teman. Cerdas juga kamu sob. Wih, akhirnya berhasil ya. Keren kamu sob. Oh ya teman, Karakal memang salah satu kucing yang memiliki kecerdasan tuh. Bahkan kucing savana ini penuh kasih sayang dan mudah dilatih loh. Teman, udah siang nih, waktunya serval makan ya. Biasanya kucing-kucing ini makan sehari 2 kali, siang dan sore. Salah satu makanan favoritnya karena ia seekor karnivora, yaitu daging mentah ya. Dalam sehari, biasanya setiap ekor serval ini mengonsumsi hingga 1 kilogram daging ayam mentah tuh. Wah, semangat banget kamu sob makan dagingnya. Ada penyusup! Tuh kan, diam-diam ada sepasukan pemakan padi asik pesta tanpa izin. Sejarah Tiongkok tahun 1962 pernah mencatat sedikitnya 45 juta nyawa penduduknya mati kelaparan akibat sawah yang gagal panen karena diserbu jutaan burung emprit. Betul-betul mengerikan. Begitulah kalau jumlah si emprit meledak tidak terkontrol, teman. Widih, ada yang lagi pesta makan. Tapi bentar dulu deh. Kalian makan di tempat ini sudah izin sama yang punya sawah belum sob? Kalau belum, berarti kalian mencuri. Bisa berujung bahaya buat kalian. Tuh kan, baru juga Otan bilang. Paman ini pasti pemilik tanaman padi yang kalian hinggapi. Otan gak ikut-ikutan ya. Lebih baik kalian pergi sekarang sob. Musim panen padi jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para petani. Makanya saat menjelang panen tiba, para petani harus bekerja ekstra keras untuk menunggu lahan sawahnya dari kawanan burung-burung emprit. Salah satu cara yang biasa paman lakukan adalah dengan memasang jaring di tengah sawah. Jaring dengan ukuran kecil ini mampu menjerat kawanan burung yang hilir mudik dan hinggap di lahan sawah. Nah kan sob, kalau udah nyangkut begini gak ada yang bisa nolong kalian. Tidak bisa dipungkiri kalau keberadaan burung emprit atau burung pipit dianggap sebagai hama, khususnya oleh para petani padi. Mereka dijadikan musuh bersama karena mereka bisa menghabiskan padi yang petani tanam dan rawat. Seekor burung emprit mampu memakan biji-bijian 2-3 gram per hari. Wih, gimana kalau burungnya datang rombongan? Pantesan aja paman marah banget sob. Burung emprit atau pipit masuk ke dalam famili Estrillidae. Dalam rantai makanan, dia adalah mangsa bagi burung predator ataupun reptil seperti ular. Kalau jumlahnya membludak begini, itu artinya predator alaminya seperti burung hantu dan elang juga semakin sedikit, teman. Burung emprit yang tidak beruntung ini biasanya mudah ditemukan di pasar-pasar hewan. Kebanyakan burung emprit sengaja dicari untuk kebutuhan pakan reptil, salah satunya ular peliharaan. Otan prihatin dengan nasib kalian sob. Di saat yang lain bisa terbang bebas ke sana kemari, tidak untuk kalian. Jangan terbang bebas, untuk bertengger pun sulit. Sepertinya Otan mencium gelagat mencurigakan nih. Shh, jangan berisik ya teman-teman. Kita pantau saja dari kejauhan. Tuh kan, apa Otan bilang? Paman mengambil salah satu kotak di kandang. Hei paman, mau diapakan anak-anak burung ini? Lepaskan, mereka kan tidak bersalah.
Walah, ternyata paman mau pasang ring pada anak burung ini. Otan salah duga lagi. Ring dipasang untuk memberikan identitas kepada burung maupun identitas peternak yang melahirkan mereka. Bukan tanpa alasan ring dipasang saat mereka masih baby seperti ini. Selain mempermudah proses pemasangan, juga lebih aman untuk burung. Lihat deh, burungnya cantik-cantik banget ya. Warna-warni pada bulunya bikin mata adem. Sebentar. Kalau diperhatikan dari ukuran, bentuk tubuh, dan paruhnya, sepertinya kalian masih jenis burung emprit deh, ya kan? Walah, beda rupa, beda nasib, teman. Meski sama-sama emprit, nasib mereka jauh lebih beruntung. Kawanan sobat Totan yang cantik ini adalah burung emprit impor atau biasa disebut burung finch. Mereka bukan asli dari Indonesia, kebanyakan dari negara Australia. Wih, keren! Sempak finch adalah salah satu tempat mereka berkumpul. Di sini ada macam-macam jenis burung finch cantik. Mulai dari jenis gold amadine, zebra finch, society finch, dan masih banyak lagi. Total ada sekitar 250 pasang lebih indukan. Keren! Cie, ada yang lagi main air nih. Ayo ketahuan. Gak mau kalian sob diliatin teman di rumah tuh. Ini adalah salah satu hal yang burung finch senangi. Mandi. Pantesan aja pada cantik-cantik banget. Ternyata ini salah satu rahasianya. Sering mandi setiap pagi. Tolong! Ada penyusup! Ada burung hantu masuk ke dalam kandang burung finch. Mereka bukan burung hantu, teman, tapi masih jenis burung finch yang tampilannya mirip banget dengan burung hantu. Makanya sobat Totan yang satu ini disebut owl finch. Meski populer dengan sebutan owl finch, sebenarnya nama aslinya adalah double bird finch, sama dengan jenis finch lainnya yang ada di tempat ini. Owl finch juga berasal dari Australia, tepatnya di hutan tropis, padang rumput di wilayah utara dan timur Australia. Serius amat sih, Kak? Emang lagi cari apaan? Kita sudah dapat ya Mas ya, induk asuhnya. Bener ya? Ini telur-telur yang dari nomor 195 kita pindahkan ke nomor 172. Proses ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menambah jumlah anakan mereka. Tidak semua indukan mampu mengerami telurnya dengan baik loh. Makanya ada istilah induk asuh yang tugasnya hanya mengasuh, walau sebenarnya bukan anak-anak mereka. So sweet. Sebelum dipindahkan, telur harus diseleksi dulu untuk mengetahui bisa dibuahi atau tidak. Mas Raka, ini Ya. lihat. Ini kosong, tidak ada isinya. Oh, iya. Ini telur yang tidak dibuahi. Beda Mas ya. Kalau ini kan ada seratnya, ini Kosong. kosong ya. Iya. Berarti ini nggak bisa masuk. Ini enggak, ini harus Usah. kita buang saja. Biar tidak mengganggu pengeraman si emprit Jepang. Burung yang biasa dijadikan induk asuh adalah jenis emprit Jepang. Mereka seolah sudah terlatih dan terbiasa merawat anak-anak asuh mereka. Mulai dari mengerami sampai menjaga anak-anak asuhnya setelah menetas. Keren